Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Sudah Pak, sudah mati. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan materi pembahasan kitab Al-Firqatun Najiyah terakhir sampai poin yang berapa Ibu? Halaman berapa? Pasal tentang apa? Anwa'us syirik sudah? Antau tauhid sampai poin berapa? Pasal baru. Apa judulnya Bu? Oh, tauhid. Naam. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala, masalu man yad'u ghairallahi, perumpamaan orang yang berdoa atau beribadah menyeru kepada selain Allah. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, ada sebuah perumpamaan, fastami'u lahu, maka hendaklah kalian memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una min dunillah, mereka alladzina tad'una min dunillah,
Sesungguhnya orang-orang yang atau sesuatu yang disembah selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaba, dia tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lahu, walaupun atau sekalipun mereka bersatu untuk menciptakannya. Wa iyaslubuhum dzubaba syai'a, dan jika seekor lalat merebut sesuatu dari mereka, la yastankiduhu minhu, mereka itu tidak dapat merebutnya kembali. Dha'ufa talibu wal matlub, ini menunjukkan lemahnya orang yang menyembah maupun yang disembah. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu mengatakan, yukhatabullahu an-nasa jami'a, Allah berbicara kepada semua manusia, ditujukan kepada semua manusia. Ayastami'u lihadzal misli, supaya manusia memperhatikan dan mendengarkan dengan baik permisalan yang berikut ini. Lihadzal misli adim qailan lahu, di mana Allah berkata kepada mereka, inna haula'il auliya was-salihin, sungguh mereka yang disebut dengan para wali, juga orang-orang soleh, wa ghairahum, dan yang lain-lainnya, alladzina tad'unahum inda syada'id, di mana banyak manusia menyeru mereka dalam kondisi kesulitan, liyusaidukum, supaya mereka bisa menolong kalian, la yastati'una ayyafalu dzalik, sesungguhnya yang diseru itu tidak akan sanggup mengerjakan, mengabulkan permintaan orang yang menyeru. Balhum ajizuna, bahkan mereka itu makhluk yang lemah. Ajizuna ay yakhluqu syai'an minal makhluqati kadzubab, enggak akan sanggup menciptakan sesuatu walaupun sesuatu yang remeh seperti seekor lalat. Wa idza aradat dzubab ay yasluba syai'an min ta'amihim, kalau seandainya orang soleh dan orang wali-wali tersebut, lalat mau mengambil sesuatu yang datang dari orang soleh itu, makanan misalnya, dihinggapi olehnya, aw syarabin, atau minuman, la yastati'una ayukhallisu minhu, dia tidak bisa mengusir lalat-lalat itu. Lalatnya diusir, datang lagi. Ma akhadha minhum wa ada dalil ala dhafim, mereka enggak bisa membunuh lalat-lalat, mengusir lalat tersebut dari makanan itu. Itu menunjukkan wali-wali yang disembah, orang-orang soleh yang disembah, sebenarnya mereka juga termasuk makhluk yang lemah. Wa dhafud dzubab fa kaifa tad'una min dunillah, lalatnya juga lemah, orang solehnya juga lemah. Bagaimana mungkin kalau begitu? Tad'una min dunillah, mereka-mereka ini diseru oleh manusia, padahal mereka itu bukan Allah. Hadza maslu fi ingkaru syadidun ala ma yad'u ghairallahi minal anbiya wal auliya, ini merupakan permisalan yang menyebutkan pengingkaran bagi mereka-mereka dalam kondisi sulit menyeru selain Allah, baik yang disebut itu nabi maupun wali-wali, itu keliru. Beliau ingin mengingatkan bahwa berdoa wajib hanya meminta kepada Allah, tidak benar berdoa menyeru kepada para wali. Mereka makhluk, tidak bisa menciptakan makhluk, mereka bagian daripada makhluk, bahkan mengusir atau menghalau lalat yang hinggap di makanannya saja dia tidak sanggup. Ini permisalan bahwa perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah itu sia-sia, sebab yang dimintai doa pun ternyata tidak punya apa-apa. Poin yang kedua, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffai ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin. Lahu da'watul haq, menjadi haknya Allah Ta'ala
doa yang benar itu. Walladzina yad'u min dunihi, dan orang-orang yang beribadah menyeru selain Allah tabaraka wa taala, la yastajibuna lahum bi syai'in, maka yang mereka sembah itu tidak akan mampu menjawab untuk mereka permintaan walaupun cuma sedikit. Illa kabasiti kaffaihi, melainkan hanya seperti orang yang mengambil air dengan kedua tangannya. Kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu, dia ambil dengan dua tangannya air itu mau dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi kata Allah Ta'ala, wa ma huwa bibalighihi, belum sampai ke mulutnya airnya sudah habis. Wa ma du'aul kafirin, sesungguhnya doa orang-orang kafir itu tidak lain melainkan illa fi dhalalin, hanyalah sesuatu yang sia-sia belaka saja. Qala Syekh Jamil Zainu, Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, tufidu hadil ayat ini memberikan kepada kita faedah anna du'a alladhi huwal ibadah, doa merupakan bagian dari ibadah. Yajibu ayyakuna lillahi wahdah, wajib harus diperuntukkan kepada Allah saja. Wa haula'il ladina yad'una ghairallah, mereka orang-orang yang menyeru selain Allah, la yantafi'una minhum, mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Wa la yastajibuna lahum bi syai', tidak bisa pula memperkenankan permintaan sedikit pun. Masaluhum fi dzalika masal ladzi yaqifu ala tarfil bi'ri, permisalan mereka itu seperti permisalan orang yang memasukkan dua tangannya ke dalam bejana atau sumur. Dia tanawul ma', maksudnya mau membawa air dari sumur itu dengan tangannya. Fala yastati, tapi nggak bisa, sebelum sampai tujuan airnya sudah habis. Menunjukkan berdoa kepada selain Allah sia-sia, baik itu kepada para nabi, malaikat-malaikat, wali-wali atau orang soleh yang sudah meninggal dunia, doa mereka itu tidak mungkin sesuai dengan syariat. Qala Mujahid, kata Imam Mujahid, yad'ul ma'a bilisani wa yasir ilai fala ya'ti abada. Kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, perumpamaan mereka ini seperti orang yang meneriaki air sambil berisyarat dengan tangannya agar ia itu naik. Ayo naik, naik, begitu maksudnya. Ya airnya nggak apa? Ya nggak mungkin datang kepada dirinya. Sampai kapanpun nggak akan sukses. Pakai telapak tangan, ayo naik ke mulut, nggak bisa. Yang seperti itu maksudnya kata Imam Mujahid. Jadi maknanya orang berdoa itu kepada selain Allah ini menyeru sesuatu yang sia-sia saja, nggak mungkin bisa memberikan faedah kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Summa hakamallahu 'alal ladzina yad'una ghairallahi bil kufri. Kemudian Allah menghukumi siapapun yang menyeru selain Allah, hukumnya keluar dari Islam, kufur. Wa anna du'aahum dhalalun, doa mereka itu doa yang sesat, tidak mendatangkan manfaat. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin, tidaklah doanya orang kafir itu melainkan doa yang sia-sia belaka. Fakhdar ya akhil muslim, kata beliau, wahai saudaraku kaum muslimin, ini masuk dalam kategori ini kaum muslimah, hati-hati. Antad'u ghairallah, kalau sampai kamu berdoa kepada selain Allah, fatukafiru wa tudallu, kamu akan dianggap sesat dan kamu akan dikafirkan. Wadu'ullah wahdah, cobalah berdoa kepada Allah saja. Al-Qadir, dia zat yang maha berkuasa. Hatta takuna minal mu'minina al-muwahhidin, sehingga kamu benar-benar termasuk golongan orang-orang mukmin yang betul-betul bertauhid. Saya tambahkan sedikit umat supaya tidak lupa beberapa etika di dalam berdoa, agar kita mengetahui doa yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini punya keutamaan yang banyak. Doa punya keutamaan yang banyak. Satu, keutamaan doa, annad du'a ta'atun lillah, berdoa itu membuktikan pelakunya taat kepada Allah. Wa imtisalun li amrihi, dan dia melaksanakan perintah Allah.
Dalilnya bisa dilihat dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan dan berkatalah Rabbmu, serulah, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi diri kalian. Maka orang berdoa berarti dia orang yang telah melaksanakan kewajiban berdoa, diperintah oleh Allah Ta'ala. Faedah yang kedua, fadilah yang kedua, as-salamatu minal kibr. Orang yang berdoa kepada Allah itu diselamatkan dari sifat sombong. Memberikan faedah, orang yang gak pernah doa berarti dia adalah orang yang sombong. Allah katakan tadi dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadahku, yaitu yang tidak mau berdoa, kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan. Makanya saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa jangan ditinggalkan. Tidak ada bagian hidup kita yang tidak butuh doa. Mau tidur doa enggak ibu? Nah, ketika seseorang keluar rumah berdoa, ketika seseorang dalam kondisi sakit berdoa, doa tidak mungkin lepas dari dirinya. Asy-Syaukani mengatakan surat Ghafir ayat 60 itu menunjukkan bukti berdoa itu ibadah. Karena dia beribadah, maka Allah hanya memerintahkan doanya hanya kepada Allah saja. Fadilah yang ketiga atau keutamaan berdoa yang ketiga, doa itu sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya orang yang semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah makin cinta kepada orang itu. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan sallullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'al. Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka kalau ia dimintai terus-menerus. Jadi Allah itu kalau dimintai sesuatu dia suka. Beda dengan manusia, Ibu. Manusia dimintai tiap hari gimana, Ibu? Iya, murka dia, Ibu ya. Bukan suka tapi dia murka. Kalau Allah dimintai tiap hari makin senang. Semakin hamba itu meminta kepada Allah, Allah makin cinta. Itu menunjukkan hamba mengakui dia makhluk dan membuktikan bahwa Allah adalah Zat yang Maha mencipta, berkuasa. Faedah yang berikutnya, doa sababul insyirahi sadri. Bila orang itu dalam kondisi dadanya sempit, punya kesulitan yang banyak, doa insya Allah menjadi sebab lapangnya dada. Hafal doanya, Bu? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa dhihaba hammi. Nabi mengatakan orang yang berdoa dengan doa ini ketika hatinya sedih ataupun hatinya sesak, dilapangkan oleh Allah. Terjemahnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang nama itu engkau namakan untuk dirimu, atau yang kamu ajarkan kepada nabimu, atau yang tersimpan dalam yang kamu turunkan dalam kitab sucimu, atau yang masih tersimpan dalam sisi ghaibmu, agar engkau jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dalam dadaku, penghilang kegundah gulanaanku. Orang yang membaca doa ini dihilangkan oleh Allah kegelisahannya. Berarti dengan berdoa melapangkan dada. Sesulit apapun kondisi manusia, kemudian dia menengadahkan tangannya menghadap kiblat, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika, sampai akhir hadis ini diangkat oleh Allah kesedihannya. Wajar kalau kemudian doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Nabi berkata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW,
ma min syai'in atau ad-du'a'u akramu syai'in 'ala Allah. Laisa syai'un akram 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Tidak ada suatu perkara yang di sisi Allah sebagai perkara yang paling mulia kecuali perkara itu disebut dengan doa. Jadi doa ini perkara yang paling mulia dan gampang Ibu, tidak sulit. Doa tidak wajib berwudu dulu, tidak. Kapan saja dia boleh berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang etikanya Ibu, etika dalam berdoa. Etika yang pertama, seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan permintaan. Selain Allah enggak bisa mengabulkan permintaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naml ayat 62. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Adakah orang yang bisa menjawab sebuah panggilan orang dalam kondisi sulit? Atau siapakah yang bisa menyingkap sebuah kejelekan dari seseorang? Artinya hanya Allah. Kita percaya bahwa yang bisa mengabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Ini etika pertama. Etika yang kedua, jangan sampai menyeru selain Allah ketika dia menyeru Allah juga. Maksudnya jangan berbuat syirik. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu menjadi haknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Jangan sekali-kali kamu menyeru kepada Allah bersama itu kamu menyeru selain Allah. Ini enggak akan dikabulkan oleh Allah kalau seperti itu. Etika atau syarat yang ketiga, ayyatawassalu ilallahi bi ahadi anwa'i tawassul masru'ah. Ketika berdoa kepada Allah, hendaknya lakukan tawasul, tapi tawasul yang syar'i. Apa tawasul itu, Umat? Menjadikan sesuatu sebagai perantara. Tawasul yang dimaksud di sini yang disyariatkan ada 3. Pertama, bertawasul dengan nama dan sifatnya Allah, nama dan sifatnya Allah. Yang kedua, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang ada di hadapannya. Ibu-ibu datang kepada seorang ustadz berkata, tolong doakan saya, boleh, karena orangnya masih hidup. Itu pun kondisinya tidak gaib, hidup tapi gaib. Misalnya ibu-ibu minta tolong kepada seseorang tapi di Jakarta, nggak ditelepon, nggak dipanggil namanya, fulan. Ini namanya syirik. Biasanya anak-anak ini Bu ya, kalau dia punya masalah yang dipanggil siapa? Ya, bunda, padahal nggak ditelepon bundanya. Ini perkataan seperti ini mengandung unsur syirik. Itu nggak boleh. Beritahu anak-anaknya ibu, nggak boleh kalau punya kesulitan panggil nama bunda, malah ibunya ngajarin sebut nama ibu 3 kali misalnya. Syirik. Ajarkan kepada ibunya, kepada anaknya, jangan memanggil kalau sulit kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Yang ketiga apa Ibu? Amal soleh. Dengan amal soleh ini boleh. Misalnya Anda berkata, ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah di tempat fulan, tidak ada yang mengetahuinya. Kalau aku lakukan itu karena mencari wajahmu, kabulkan doaku. Ini boleh. Tidak mengurangi pahala doanya sama sekali. Wallahu a'lamu bissawab. Sekarang etika yang berikutnya, setelah tawasul, maka orang yang berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Nabi kita berkata, kullu du'ain mustajabun. Setiap doa akan dikabulkan. Illa kecuali apa? Yaitu man istajala fi du'ahi, orang yang dalam doanya terburu-buru. Qala kaifa bil ajalati fi du'a? Gimana caranya orang dikatakan terburu-buru dalam doa? Qal da'autullah ta'ala wa lam ajidu du'ai mustajabun aw yustajabu li. Aku sudah lama doa kepada Allah tahunan, tapi aku tidak menjumpai doaku dikabulkan oleh Allah. Itu namanya tergesa-gesa. Enggak boleh mengucapkan kalimat ini. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah kapan dikabulkannya, bagaimana bentuk pengabulannya serahkan sama Allah. Dan kita percaya setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Ibu pilih yang mana? Kalau doa dikabulkan di dunia atau di akhirat? Hah?
Barakallahu fiik. Sudah mulai cerdas ini ya. Nah, pilihannya ya ini apa? Ya, dunia dan akhirat. Tayyib kadzalik. Etika yang ke 5 ya Bu ya. 5. Yang kelima, ketika orang berdoa, maka hendaknya husnudzon billah azza wa jalla. Doa itu harus dibarengi dengan prasangka baik kepada Allah. Nabi kita mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin, berbaik sangka doamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, koreksi diri kita. Hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan, satu, makan makanan yang. Hal yang kedua, berbuat dosa atau maksiat. Hal yang ketiga, tidak beretika dalam berdoa dengan benar. Hal yang keempat, tidak dikabulkannya doa itu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin karena dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang doanya enggak dikabulkan di dunia, diuji oleh Allah. Terus mau berdoa atau enggak? Karena manusia itu ada yang diuji oleh Allah ketika doa langsung dikabulkan. Bagaimana bentuk ujiannya? Dia bangga. Saya setiap doa dikabulkan. Akhirnya dibisiki setan, kalau begitu kamu wali. Jadilah dia sebagai apa? Wali setan tapi. Sebagian lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya enggak dikabul-kabulkan, kemudian berhenti berdoa. Ada yang berdoa sekali, dua kali enggak dijumpai doanya dikabulkan, dia berhenti doa itu. Ibu kalau mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kapan? Setiap saat. Jangan putus asa. Ada lagi orang yang sudah berdoa, dikabulkan, begitu dikabulkan enggak doa lagi. Ini juga ujian. Nah, seorang muslim doanya sudah dikabulkan atau belum dikabulkan, doa itu diulang-ulang terus. Faham tuh? Nah, kadzalik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Poin yang berikutnya Ibu sekalian, di antara etika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayya an la yasbula du'a an amrin wajib aw faridatin hadiratin ka yastaghilla bi du'ai an salati hadiratin ka salatil fajri. Tidak boleh ketika berdoa itu lebih menyibukkan dirinya dibandingkan dengan perkara yang nilainya wajib. Salat misalnya, ada waktu salat telah datang, dia sibuk doa terus, padahal waktunya salat. Faham kan? Majelis ilmu wajib enggak Ibu? Belajar ilmu agama wajib atau tidak? Wajib. Jangan doa terus enggak pernah menuntut ilmu agama. Enggak boleh seperti itu. Ya, au ayatrukal qiyama biqidai fi idza zarahu wa yastaghillu bid-du'a. Atau meninggalkan menegakkan perkara-perkara yang membawa maslahat yang besar seperti berbuat baik kepada tetangga. Sibuk doa, enggak pernah sosialisasi dengan apa? Tetangga. Ini enggak boleh, nasihat buat ibu-ibu ya. Saya sering dapat nasihat dari orang-orang, Ustaz, coba murid-muridnya diberi nasihat. Kalau jadi muslimah itu jangan apa? Satu, kemudian apa lagi Bu? Kuper, apa kuper itu Bu? Iya. Wow, dari rumah di rumah terus nggak keluar dia Ustaz. Saya katakan benar karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tetap tinggallah kamu di rumah. Tapi kalau seandainya ada tetangga di luar sedang gotong royong, ikutlah bersama mereka. Atau yang semisal daripada itu. Kan tidak dilarang dalam syariat. Ketemu tetangganya di luar diucapkan salam, bertanya kaifa haluk sambil berbicara agama. Boleh. Sebagian umat begitu Ibu. Dari rumah dan nggak keluar-keluar, sampai ada tetangga yang meninggal dunia pun belum keluar kalau belum ada benderanya. Musibah yang seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Karena bersosialisasi dengan tetangga di kanan dan kiri ini faedahnya besar. Nah, al-ayyada khidmatal walidaini, atau gara-gara berdoa maka kemudian tidak melayani suaminya. Ini nggak boleh. Doa terus siang malam doa, suaminya manggil ta'ali ya zauzati, sebentar doa lagi belum selesai, dipanggil ta'ali ya zauzati, tunggu sebentar, ini nggak boleh. Atau melayani orang tuanya, sibuk doa melayani orang tuanya dilupakan, tidak boleh. Mestinya seorang muslim itu menempatkan kapan dia berdoa secara khusus, kapan dia bisa melayani orang lain sambil berdoa. Fahim tuh? Nah, kata dia, wallahu alam bisawab. Idan falian bagi al-istighalu bi du'ain min amri wajib. Karena itu
Kesimpulannya, tidak boleh kita menyibukkan dengan doa lalu meninggalkan perkara yang wajib. Yang berikutnya Bapak sekalian, etika dalam berdoa yang mesti dimiliki seseorang. As-sana'u 'ala Allah qabla doa. Kalau berdoa dipuji Allah itu, jangan langsung minta. Ibu-ibu kalau misalnya dikiaskan dengan kias aulawiyah, kepada suaminya minta uang belanja, gimana Bu? Coba jujur Ibu. Nih, mana uang belanjanya? Begitu. Suaminya kan melihat ini orang nggak punya etika, begitu ya. Tapi kalau seandainya istrinya mengatakan Masya Allah, zauji, suamiku, abi dan sebagainya, jenggotnya makin tebal, makin indah, makin rapi, ujung-ujungnya kemudian waktunya setor uang belanja, dikasih nggak Ibu? Insya Allah diberi. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah. Allahumma antar rahman, antal aziz, antal ghafur, malikus samawati wal ardi, al mudabbiru kulla syai'in, la yujadu ahadun qad kufuwan ma'ak ya rabbal alamin. Lalu kita berkata, innana minal alam du'afa laisa indana syai' i'tina kulla syai'in farahna fid dunya wal akhirah. Diberi oleh Allah, sudah dipuji-puji, disanjung, akan kita minta sesuatu diberi oleh Allah. Itu pun ditambah dengan yang kedua. Apa itu Ibu sekalian? Yaitu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala nabi, bersalawat atas Nabi. Nabi kita mengatakan kullu du'ain mahjubun, semua doa itu tertutup, belum dikabul, hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang berdoa itu mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya al-iqrar bidzanbi. Ketika doa itu kita harus mengakui dosa kita, i'tiraf bil khati'ah. Kita katakan bahwa kita memang hamba yang banyak dosa. Jangan kita berdoa seolah-olah kita orang yang tidak punya dosa. Justru ketika kita berdoa kita mengakui Allahumma ini abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik adlun fiya qada'uk madin fiya hukmuk. Aku ini ya Allah, aku ini hambamu, anak hamba lelaki dan wanitamu. Hukum berlaku diriku kepada diriku, ubun-ubunku ada pada tanganmu, keputusanmu adil buatku. As'aluka bikulli ismin, aku meminta dengan semua nama-namamu. Ini seolah dikabulkan oleh Allah SWT. Namanya iktiraf, mengakui dosa-dosa. Seperti Nabi Yunus. Nabi ini Bu, ketika dia berdoa membaca apa Ibu? Doanya Nabi Yunus apa Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ini iktiraf namanya. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Engkau. Sungguh aku adalah orang yang zalim. Nabi mengucapkan doa, Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia ingin minta ampun, tapi lafadznya lihat. Nabi mengatakan, ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan kedzaliman yang banyak kepada diriku sendiri. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ini iktiraf. Wadihna kata. Bukan iktiraf kalau yang dilakukan Abu Nawas, Bu. Syairnya Abu Nawas itu bukan iktiraf. Walaupun judul syairnya iktiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku enggak pantas masuk surga, tapi aku tidak mau dimasukkan dalam neraka. Ini bukan iktiraf. Iktiraf itu mengakui aku punya dosa, aku berbuat dosa begini. Ya Allah, di masa lalu aku berbuat ini dan itu, tapi aku tahu rahmat-Mu luas, sekalipun Engkau memiliki siksa yang pedih. Jauhkan aku dari siksa-Mu, limpahkan rahmat-Mu buat diriku sebelum aku mati maupun sesudah mati. Dia kabulkan oleh Allah. Enggak bisa berbahasa Arab, bahasa Indonesia. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya at-tadarru wal khusyuk. Kalau doa itu jangan membentak-bentak, jangan teriak-teriak. Doa itu yang wajar, tadarru wal khusyuk, menunjukkan butuh. Tadarru itu artinya butuh kepada Allah, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Khusyuk, konsentrasi dalam doanya itu. Enggak boleh doa dalam keadaan mikir kemana-mana. Orang itu kalau sudah terlanjur hafal bahasa Arabnya, kadang-kadang mulutnya mengucapkan, pikirannya kemana-mana, kan gitu Ibu.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi pikirannya mikirkan gimana itu, gimana ini. Ini enggak boleh. Doa seperti ini enggak akan dikabulkan oleh Allah. Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu du'a rajulin lahin walahin." Wa fi riwayah la yaqbalullahu an du'ain lahin. Allah tidak menerima doa yang lalai. Pelakunya itu lalai. Dia minta sesuatu tapi hatinya mikirkan yang lain. Nam kadzalik. Jadi mesti khusyuk minta kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan tadarruk. Dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bersegera menuju kebaikan dan senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka ketika doa itu kepada kami khasyi'in, betul-betul khusyuk, minta sambil berkonsentrasi apa yang dia minta itu. Etika yang berikutnya al-jazm fid doa. Kalau berdoa itu jazmkan, dijazmkan itu maksudnya dipastikan mintanya itu. Jangan minta yang malu-malu, maksudnya ya Allah, aku malu meminta kepadamu. Apakah kamu mau beri atau tidak? Kan kamu tahu apa isi hatiku, kabulkan apa yang ada dalam hatiku. Ini enggak boleh nih, Ibu. Atau ada orang berdoa seperti ini, ya Allah, karena Engkau Maha tahu apa yang ada dalam hatiku, maka semua yang kamu tahu kabulkan saja apa yang aku minta. Ini enggak boleh. Ini enggak jazm. Atau misalnya Ibu bersama dengan ustadz begitu, ya Allah, doaku sama dengan doanya ustadzku. Ah, ini enggak boleh. Enggak demikian. Maka dijazmkan doanya. La yaqulunna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Contohnya, jangan sampai kalian berdoa, salah seorang di antara kalian berdoa dengan berkata, "Ya Allah, ampuni aku, itu pun kalau kamu mau." Allahumma rahmi in syi'ta, rahmati aku, itu kalau kamu mau. Artinya kalau enggak mau ya terserah begitu. Nauzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'zimal mas'alata fa innahu la mustaqrah lahu." Hendaklah dia jazmkan keinginannya itu, sebutkan apa yang dia minta. Dan Allah itu tidak dipaksa. Kalau kita sudah minta sesuatu, Allah terserah nanti mau ngasih apa tidak. Itu haknya siapa? Tapi diminta, dijazmkan, ya Allah, beri aku sebuah rumah di surga. Nah, yang berikutnya, jangan bertele-tele doanya. Jangan sampai terlalu melampaui batas permintaannya. Fala tad'u bitafsil. Jangan dirinci, Bu. Ya Allah, buatkan aku rumah di surga, batu-batunya dari emas, atapnya dari permata, halamannya terbuat dari za'faron, rumput-rumputannya yang wangi seperti idghir. Ini enggak ada doa seperti ini. Enggak boleh maksudnya. Cukup doa, ya Allah, jangan Engkau haramkan bagiku surgamu. Bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Cukup. Isinya siapa nanti akan mengisi? Allah. Berarti enggak boleh Ustaz doa dengan meminta dirinci, enggak disukai. Nabi melarang berdoa dengan rincian seperti itu. Nas'alullah ta'ala as-salamu wal afiyah. Yang keberapa, Ibu? Nah, al-ilhahu bid-du'a fa huwa min adabil jamila allati tadullu ala sidqi raghbah. Ilhah itu artinya merintih atau mengeluh atau suara yang betul-betul dia tampakkan butuh kepada Allah. Itu namanya ilhah. Apa tepatnya, Bu ya? Jadi orang itu memintanya benar-benar minta, memelas kepada Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan adab yang baik. Tapi jangan di hadapan orang lain. Karena ada orang memelas kepada Allah di depan orang lain, ini jadi riya. Doanya pura-pura dibuat seperti nangis. Yang doa enggak nangis, yang dengar doanya nangis. Ini terjadi di negeri kita. Itu bukan adab yang benar. Ada yang benar, dia meminta, dia mengeluh, dia merintih, memelas kepada Allah dalam keadaan manusia tidak mengetahuinya. Seperti doanya Asia. Gimana doanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa beliau ini ketika membaca doa ini beliau memelas sekali kepada Allah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Selamatkan aku dari kejelekan Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya Fir'aun, dan selamatkan aku pula dari orang-orang yang berbuat zalim. Asia berdoa dengan ini. Nah, kadzalik.
Yang berikutnya doa fi kullil ahwal. Etika yang berikutnya, kalau doa jangan cuma kondisi susah. Doa itu setiap kondisi, fi siddati warrakhai. Kondisi sempit maupun lapang, doa sama Allah yang sama, diulang-ulang. Ibu hari ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, besok sama, besoknya sama, pagi tadi sudah, siang ini juga, nanti sore iya, nanti malam juga. Diulang-ulang. Jangan cuma doanya ketika susah dikabulkan, enggak doa lagi. Sebagian orang berkata, "Ya Allah, berikan kepadaku keturunan." Sudah diberi keturunan, enggak doa lagi. Malah diganti doanya, "Ya Allah, cukup keturunannya cuma sampai di sini." Nauzubillah. Enggak boleh. Dia doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu baca dalam surah Al-Fatihah. Apa bu doanya, bu? Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah kepada kami. Apakah kita belum dapat hidayah? Alhamdulillah sudah. Kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Islam. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman. Kenapa kita masih minta hidayah? Karena ini butuh dilakukan terus-menerus. Mungkin kita sudah diberi hidayah masuk Islam dan beriman, tapi hidayah untuk bisa paham agama belum tentu. Hidayah untuk istiqomah dengan berpegang dengan sunnah belum tentu. Maka minta terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepadaku di dunia ini sesuatu yang baik untukku. Dikabulkan, ibu punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Apakah itu dunia yang baik? Enggak ternyata. Kata para ulama, yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah ai qawiyatun li talibil ilmi wa yaquda manafi'an fihi. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia sesuatu yang baik, maksudnya kekuatan untuk mampu mempelajari ilmu agama serta memahaminya. Ilmu yang bermanfaat itu yang disebut dengan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepadaku itu sesuatu yang baik di negeri akhirat. Apa yang kita kira bahwa sesuatu yang di negeri akhirat yang baik itu adalah perkara kita bertemu lagi dengan suaminya, atau ibu bertemu dengan suaminya, lelaki bertemu dengan istri. Tidak, maksudnya adalah amal saleh ketika di hadapan Allah membela dia. Jadi para ulama menafsirkan wa fil akhirati hasanah itu maksudnya kebaikannya berupa amal saleh ketika berjumpa dengan Allah itu akan membela dia. Jadi jangan kita mengira di dunia hasanah itu cuma dunianya saja, tidak, tapi ilmu. Nah, kadzalik. Maka minta terus. Nah, kalau seperti itu keadaannya ibu-ibu, kita nggak akan pernah puas dengan dunia. Maksudnya tidak akan pernah puas dengan ilmu. Minta terus sama Allah. Nabi tiap hari membaca doa Allahumma zidni ilman nafi'a, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan. Beliau minta tiap hari wa amal mutaqabbala. Nah, kadzalik. Jadi tiap saat Nabi kan mengatakan, man sarrau ayyastajiballahu lau inda syada'idi wal qurabi. Barang siapa yang dia senang Allah kabulkan baginya permohonan dalam kondisi susah dan sulit, fal yuksir minad du'ai fir raha, maka hendaklah dalam kondisi lapang tetap dia meminta kepada Allah. Barang siapa kepingin dalam kondisi susah dikabulkan. Ibu punya masalah, doa sama Allah, ya Allah selesaikan urusanku ini, aku tidak sanggup tanpa bantuan Engkau. Yang mau dikabulkan doanya seperti ini, hendaklah dalam kondisi dia kaya, dia sehat, dia lapang, doa sama Allah. Sebagian orang tua kan doanya untuk anak ketika udah sakit-sakitan. Ketika orang tua sudah sebentar-bentar masuk rumah sakit, dia berkata, ya Allah beri hidayah buat anakku. Ketika sehat kemana saja dia? Ketika lafadznya jelas, tubuhnya kuat, hartanya cukup, kemana doanya untuk anak-anaknya? Apa dia cuma mementingkan doa, ya Allah sukseskan bisnisku yang ini? Anaknya dia lupakan. Bagaimana Allah akan kabulkan permintaannya? Makanya minta sama Allah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Etika yang berikutnya, tajannubu du'a 'alal ahli wal mali wan nafsi. Kalau doa, jangan berdoa kejelekan buat dirinya sendiri, keluarganya, atau hartanya. Jangan mendoa yang jelek. Nabi mengatakan, inna lillahi malaikatun yatakallamu bilisani adamiyyin. Allah punya malaikat-malaikat yang berbicara menggunakan lisannya anak Adam. Ketika seseorang itu mengucapkan doa, diaminkan, terkabul. Ibu-ibu lagi marah sama anaknya, berkata, dasar anak bodoh, misalnya begitu. Itu anaknya, ya wajar kalau kemudian jadi apa? Bodoh, bengal dan semisalnya. Alhamdulillah. Ibu baca sejarahnya Imam As-Sudais belum, ibu?
autobiografi Imam As-Sudais, Masya Allah. Hafidhullah Ta'ala. Imam As-Sudais ini masa kecilnya apa namanya? Bandel, nakal. Bandel, ibunya sabar, selalu dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Ta'al ya bunai, kemari putra. Sampai Imam Sudais itu menceritakan ini dalam keadaan meneteskan air mata kalau teringat itu. Setiap beliau membaca ayat tentang perintah berbuat baik kepada orang tuanya, beliau menangis karena teringat ini. Coba ibu perhatikan bacaan beliau. Kalau anda punya murotalnya Imam Sudais, beliau menceritakan masa kecilnya nakal, tapi ibunya nggak pernah mengatakan anak bahlul, anak bodoh, anak siapa, nggak pernah. Dia selalu mengatakan semoga Allah memperbaiki. Sampai pada puncaknya ibunya mengatakan, di saat anak ini sangat puncak nakal-nakalnya, ibunya mengatakan, semoga Allah menjadikan engkau imam di Masjidil Haram. Dikabulkan nggak ibu? Sampai sekarang beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah satu-satunya imam yang sedikit kesalahannya dalam membaca. Yani di sejarah Saudi Arabia ya bu ya, menjadikan imam salah satu-satunya imam sedikit kesalahan dalam membaca, Imam Sudais. Itu doa siapa ibu? Ibunya. Maka ibu kalau mendoakan anak jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ya jangan cuma sekedar, nah mudah-mudahan kamu selamat nak. Padahal batinnya ini maksudnya apa? Celaka ini nggak boleh. Yang tulus ya nah semoga engkau jadi orang sukses, jadi ulamanya umat ini. Nan kadalik. Ingat ini, jauhi mendoakan kejelekan bagi diri sendiri, keluarga dan harta. Harta juga begitu ibu. Jangan didoakan harta sial dan sebagainya. Jangan. Kendaraan ibu-ibu apa? Macet atau mogok. Jangan di apa bahasa Jawanya itu? Dipaitu gitu ya bu ya. Apa ya? Dicela gitu. Jangan dicela kendaraannya. Mobil sial ini, nggak tahu diri dia mati. Padahal yang nggak tahu diri siapa? Nah, si pemiliknya. Gitu. Nah, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekalian yang keberapa? Doa salasan. Kalau doa 3 kali diucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi mengulang 3 kali. Nabi mengulangnya 3 kali sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi mengucapkan doa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, menjadi hak bagimu untuk meletakkan sesuatu pada kaum Quraisy. Diulang-ulang oleh Nabi. Nah, yang berikutnya istiqbalul kiblah. Kalau doa ambil posisi yang paling baik. Posisi yang paling baik adalah menghadap ke arah kiblat. Abdullah bin Zaid berkata, kharajan nabiyyu ila hadzal musalla sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi SAW keluar menuju ke tempat sholat, yastasqi, beliau berdoa istisqa. Fada'a wastasqa summa staqbil qiblata wa qallaba ridahu. Beliau doa menghadap ke arah kiblat sambil menyelempangkan selendangnya ke kiri. Lalu beliau mengangkat tangan, Allahumma aghisna, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Nah, kata dia, hadap kiblat. Kemudian raf'ul aidi fid du'a, angkat tangan ketika doa. Ketika berdoa mengangkat tangan lebih tinggi dari kepala ketika minta hujan. Ketika berdoa selain itu sejajar dengan wajah atau di depan dada, tidak mengapa. Dan mengangkat tangan ini disyariatkan. Kata Nabi SAW, Inna rabbukum hayyun karimun. Rabbmu yang maha mulia, maha malu dan lagi maha mulia, yastahyi min abdi, dia akan malu kepada hamba. Idza rafa'a yadayhi ilai, ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah, ayyurda safran khaibataini, Allah malu sebelum dikabulkan apa yang dia minta. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang mengangkat dua tangannya, dianjurkan. Tapi catatan, tidak semua tempat mengangkat tangan. Contohnya sesudah sholat 5 waktu, nggak ada dalilnya mengangkat tangan, nggak ada. Ibu habis sholat maghrib dzikir, kemudian mau pergi doa dulu ngangkat tangan, habis isya ngangkat tangan lagi, itu nggak ada dalilnya. Sementara ibadah butuh apa? Dalil. Ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar, diangkat nggak tangannya? Sejajar dengan bawah atau tidak? Sejajar dengan telinga atau tidak? Pertanyaannya, ada dalilnya nggak? Sekarang ibu doa habis sholat 5 waktu dengan mengangkat tangan, ada dalilnya atau tidak? Tidak ada. Ma fi dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun.
Barang siapa mengerjakan sebuah amal, yang amal itu nggak ada contohnya dari kami, ditolak. Sehingga pada zaman sekarang berapa banyak manusia menganggap kalau habis sholat 5 waktu harus doa mengangkat. Jadi sebuah pakem tertentu, aturan yang baku, habis sholat 5 waktu harus doa. Sampai-sampai ketika ada orang yang nggak doa, langsung dituduh hafal sudah ibu ya. Demikian. Itu doa demikian. Tapi dalam mengatakan di waktu-waktu yang tertentu, di tengah malam ibu bangun di malam hari, selesai sholat 2 rakaat, ibu doa sama Allah, ingin meminta sesuatu, doa. Atau ibu habis baca Quran, tiba-tiba ibu ingin mengungkapkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, doa angkat tangan, gak apa-apa. Tapi kalau tiap habis baca Quran angkat tangan, nggak ada dalilnya. Fahim dong? Contoh doa yang tidak mengangkat tangannya, apa contohnya ibu? Masuk kamar, nggak perlu mengangkat tangan. Jangan sampai ibu-ibu mau masuk kamar mandi, menghadap kamar mandi doa dulu gitu, mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya tidak tepat ya, 6 kali. Mau makan ini biasanya begitu ibu, mau makan doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif. Tidak sahih. Yang sahih Nabi mengatakan ya gulam, wahai anak, idza akalta fa sammillah wa qul biyaminik. Wahai gulam, ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Berarti ketika mau makan baca apa ibu? Khalas, cukup. Ada doa yang lainnya, tapi kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana itu tidak ada nas yang sahih, apalagi sambil mengangkat tangan. Ini meniru orang Nasrani. Satu meja makan, pimpin doa, si fulan doa, tangannya demikian. Kemudian dia mengatakan begini, diikuti oleh orang Islam. Satu yang doa, yang lainnya apa? Ini tasyabuh, nggak ada dalilnya. Tiap orang kalau mau makan doanya sendiri-sendiri. Baca bismillah. Fahim dong? Nah, kata Ali. Fahim tun ayatul umhat. Yang berikutnya bersiwak. Sebelum berdoa bersihkan dulu mulutnya dengan cara bersiwak. Wa wajud dzalika anna du'a ibadatun bil lisan. Alasannya kan doa itu menggunakan lisan, ibadah lisan. Malaikat suka dengan orang-orang yang membersihkan mulutnya ketika berzikir mengingat Allah. Habis makan jengkol dibersihkan dulu, Bu. Makan pete dibersihkan. Jangan habis makan jengkol dan pete lalu minta ya Allah ampuni dosaku. Nah, Allah musta'an. Bawa mulutnya saja hukumnya apa? Makruh. Yang ke-11 atau yang berikutnya? Di buku ibu yang berapa? Ayo qaddima baina yadi du'ai amalan sholihan. Sebelum berdoa awali dengan amal soleh. Sebelum berdoa awali dengan amal soleh. Misalnya bersedekah, atau misalnya berbuat baik kepada orang miskin, atau membaca salawat, atau mengerjakan salat, atau berpuasa. Ibu kalau habis puasa, habis berbuka atau menjelang berbuka, doa sama Allah. Ada nas yang menyebutkan hal itu. Nah, kata boleh nggak usah kita sebutkan amal kita? Ya boleh. Ya Allah, aku tadi telah bersedekah. Kalau memang sedekahku itu karena mengharapkan wajahmu, kabulkan doaku ini. Boleh, nggak apa-apa. Nah, kata yang ke-13 berwudu. Ini sunnah hukumnya. Maaf, yang ke-berapa? 19 berwudu. Yang ke-20 ayyakuna ghirdud da'i jaminan hasanan. Kondisinya kalau berdoa sebaiknya kondisi yang paling bagus. Baunya wangi, pakaiannya rapi, posisinya paling indah ketika menghadap Allah Ta'ala. Tidak menjamin pakaian compang-camping, rambut kusut masa, kondisi tidak karu-karuan, doa pasti kabulkan. Tidak menjamin. Yang ke-21 kita singkatkan, tidak kita baca dalilnya karena waktunya. Memperhatikan makanan yang dimakan. Jadi kalau kita mau berdoa dikabulkan, makanlah makanan yang halal, ibu-ibu. Dulu di zaman Nabi Mas mengatakan, "Summa dzakara rajulun as'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sami wa yaqulu ya rabbi wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah." Beliau menyebutkan tentang seorang lelaki rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, mengangkat tangan ke langit sambil berkata, "Ya Allah, kabulkan doaku." Tapi dia makan dari barang yang haram, minum yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikelilingi dengan benda yang bagaimana akan dikabulkan doanya, kata Nabi. Berarti makanan haram menghalangi doa di ijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik.
Kemudian berikutnya yang keberapa Ibu? Al-buka hal doa. Kalau berdoa menangislah, tangisi dosa-dosa. Meminta kepada Allah dalam keadaan menangis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah ketika membaca ayat Rabbi innahunna adlalna katsira minan nasi fama tabghi fama tabbani fa innahu minni, kata beliau, Allah berfirman, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyebabkan kerusakan dan kesesatan yang banyak di kalangan manusia. Ketika menyebutkan ini, fama tabi'ani fa innahu minni, siapa yang mengikuti aku maka dialah orang-orang yang bersama dengan diriku, kata Nabi Ibrahim dalam doanya ini. Ketika membaca ini, kata Abdullah ibn Amr, Nabi tiba-tiba menangis, lalu mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ummati, ya Allah, tolong umatku. Ummati, umatku. Ummati, ulang-ulang, ya Allah, umatku, tolong selamatkan umatku. Tolong selamatkan umatku. Diulang-ulang sampai Nabi menangis. Karena Nabi tahu paling banyak masuk surga lah umat Rasulullah SAW, tapi yang masuk neraka juga banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Dan parahnya yang paling banyak masuk neraka siapa Ibu? Perempuan. Nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Idharud da'i as-saqwa ilallah, tunjukkan rasa butuh kepada Allah. Wal iftikar, merasa fakir. Jangan berdoa yang tidak butuh, karena ada orang berdoa itu datar aja dia Ibu. Tolong doakan Allahumma fili dunubi wali wali warhamka kama rabbayani. Sudah khalas. Itu enggak butuh sama Allah. Yang butuh sama Allah seperti Nabi Ayub. Demikian pula Nabi Yunus. Yang tadi doanya sudah kita ulang-ulang. La ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Zakaria berkata, Rabbi la tadaranni. Rabbku jangan tinggalkan aku sendirian. Rabbku jangan tinggalkan aku sendirian. La tadaranni furada. Jangan tinggalkan sendirian diriku. Maksudnya wa anta khairul warisin. Ketika beliau meminta kepada Allah keturunan, sudah usianya tua renta, maka beliau melihat siapa nanti yang mewarisi ilmunya. Dia berkata, wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian. Maksudnya tidak punya keturunan. Diulang-ulang doanya oleh beliau. Di saat istrinya sudah dalam kondisi monopause, tidak mungkin punya anak, malah dia punya apa? Dari Allah Ta'ala. Siapa anaknya Ibu? Siapa? Nah, Masya Allah la quwata illa billah. Nah makanya Ibu sekalian, ucapan doa seperti ini, ulang-ulang dan merasa butuh kepada Allah. Kemudian ayat takhayyara jawami doa wa mahasinul kalam. Pilih ucapan doa yang bagus, yang singkat, tapi jangan dibuat-buat. Misalnya Anda mengucapkan doa seperti doanya Nabi, Allahumma innaka antal karim akrimni. Engkau ya Allah zat yang maha mulia, muliakanlah aku. Boleh. Adapun doa dibuat-buat kayak apa namanya? Syair. Semua akhirnya huruf nun, semua akhirnya huruf ya, misalnya begitu. Dibuat syair. Enggak disukai. Doa yang wajar. Dan sebaik-baik doa, doanya siapa Ibu? Doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja setelah yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim. Kalau bisa Ibu doa itu hafalkan yang di Quran saja atau di hadis, jangan bikin doa sendiri. Walaupun mau berkreasi, udah enggak usah. Cukup Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, itu contohnya. Nah, kadzalik. Kemudian berdoa dimulai dari diri sendiri. Jangan mendoakan orang lain dulu. Apabila ibunda sekalian, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta buat diri sendiri dulu. Jangan berkata ya Allah ampuni fulan, ampuni alan, tapi dia lupa dirinya. Coba Ibu lihat susunan kalimat dalam Quran. Rabbighfirli wa liwalidayya. Siapa dulu yang dimohonkan ampunan? Diri sendiri. Ya Allah ampuni aku, kemudian orang tuaku atau dan orang tuaku. Atau Ibu mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ampuni kami dan ampuni pula saudara-saudara kami. Kita dulu baru orang lain. Wadah? Nah, kadzalik. Kemudian etika yang berikutnya, sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ala yatakallafus as-sajja. Sajja itu bahasa Arab, Bu. Masuk dalam bahasa Indonesia apa?
saja. Saj'un itu artinya saja. Susunan bait-bait syair namanya saja. Jangan membebani diri untuk mencari doa yang harus dengan lafaz-lafaz saja. Enggak, wa yaqra'u fi du'a'i saj'i wa taqallubu sifatul kalamin lau, kata Al-Khattabi, dimakruhkan berdoa dengan cara bersajak. Dimakruhkan hukumnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita ringkaskan al-i'rabu bila takalluf. Bahasa Arab kalau bisa minta sama Allah dengan berbahasa sebatas kemampuan. Yang ibu tahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca, jangan baca terjemahnya. Ibu tahu Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan baca terjemahnya kalau sudah tahu. Kalau ibu enggak tahu, cari yang berbahasa Indonesia, enggak apa-apa. Nah, kadzalik. Karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang berikutnya, ala yadu bintisaril ma'asi. Jangan doa untuk tersebarnya maksiat. Mau mencuri, doa dulu, enggak boleh. Ya Allah, sukseskan mencuriku misalnya, enggak boleh. Ini hukumnya haram, tidak dibenarkan dalam syariat. Kita tambahkan sedikit. Kemudian tidak boleh Ayas'alullah kulla saghiratin wa kabiratin. Kalau doa kepada Allah, minta semua hal yang kita inginkan selama tidak bertele-tele tadi itu, walaupun perkaranya remeh. Misal ibu mau beli sendal, minta sama Allah, ya Allah, tolong mudahkan untukku sendal mana yang baik buatku. Cuman sendal ini ibu. Apakah Nabi melakukan demikian, menganjurkan demikian? Betul. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk minta sama Allah walaupun cuma minta tali sendal. Sallallahu kulla syai' hatta asyash'u. Minta sama Allah apa saja yang kamu mau, sampai pun tali sendalmu minta sama Allah. Makanya ibu jangan malu. Mau bikin kue, ya minta, ya Allah mudahkan kue ini apa? Bisa lezat, sayur ini biar terasa nikmat bagi diri suami saya. Doa sama Allah. Jangan masak sambil ngeremeng. Tahu ngeremeng bu ya? Abi ini bikin susah umi. Masak ini masak itu, bener. Masakannya jadi apa? Nah, makanya masakannya bikin yang makan jadi ngomel juga begitu ya. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Saya rasa demikian ibu-ibu. Etika dalam berdoa, dan ini ingat hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.